Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadaku kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita dengarkan renungan. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, menjelang pemilihan umum banyak berita bohong yang tersebar di masyarakat. Berita yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Kemajuan teknologi telah disalahgunakan untuk menyebar berita bohong atau hoax. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk membenturkan perbedaan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan dengan kondisi masyarakat yang kurang kondusif. Sebagai uskup, Ambrosius tidak pernah melupakan tugas utamanya sebagai pelayan iman bagi umat manusia. Ia melayani
semua orang dengan penuh kasih, baik dari golongan petani miskin maupun dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Santo Ambrosius merupakan karakter sebagai pekerja keras, berkata-kata baik, bertanggung jawab, memiliki kejujuran, rendah hati, mengedepankan karya, bukan hanya kata-kata, mempunyai ketegasan dan berani mengatakan tidak pada hal yang tidak benar. Injil hari ini menyampaikan kepada kita tentang suatu keberanian. Mereka melakukan apa saja agar si lumpuh bisa sembuh. Kesembuhan si lumpuh sebagai sarana untuk pernyataan diri Allah. Kita pun harus dapat melakukan keberanian, menyatakan iman kita dengan kejujuran, kerendahan hati, dan ketegasan sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan. Dengan iman yang bergerak, tindakan konkret, kita semakin dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi bersama. Apakah saya telah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau hoax kepada tetangga? Apakah saya dengan tegas dan berani untuk menolak berita bohong dan menyampaikan tentang kebenaran? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang benar